Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Raisa Inisipa dari kelas 10-4. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang Dr. Ferdinand Lumban Tubing. Dr. Ferdinand Lumban Tubing atau dikenal sebagai Dr. F.L. Tubing lahir di Sibuluan Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada tanggal 19 Februari 1899. Ia adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Herman Lumban Tubing dan ibunya bernama Laura Borusit Tanggang. Pada usia yang ke-5 tahun, Ferdinand Lumban Tubing dibawa oleh ayah angkatnya yang bernama Jonathan Pasanea ke daerah Depok. Lumban Tubing disekolahkan di Europe Religious School atau IELTS, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Stopia. Pada saat menempuh pendidikan di Stopia, ia bergabung di organisasi Jong Batak yang dimana anggotanya merupakan siswa-siswa Stopia yang berasal dari Sumatera Utara. Setelah lulus pada tahun 1924, ia bekerja sebagai dokter bagian penyakit menular di Central Bergeliks Ziekenhuis atau sekarang dikenal dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Setelah menjadi dokter spesialis beberapa tahun, ia kemudian sering dipindah tugaskan. Kemudian pada tahun 1935, dia dipindahkan ke daerah Tapanuli yang merupakan tanah kelahirannya. Pada saat pecah Perang Dunia Kedua, diiringi dengan peralihan kekuasaan di Indonesia dari Belanda ke tangan Jepang pada 1942, memberikan pengalaman berharga bagi Dr. Ferdinand Lumban Tubing. Pada masa pendudukan Jepang, Dr. Ferdinand Lumban Tubing diangkat menjadi dokter pengawas kesehatan Romusa. Di sana, ia menyaksikan bagaimana sengsaranya nasib para Romusa yang dipaksa membuat benteng di Teluk Sibolga. Ia melihat sendiri penderitaan saudara-saudara setanah airnya dipaksa bekerja untuk kepentingan penjajah. Meski badan para pekerja sudah tinggal tulang yang dibaluti kulit dan terus diperlakukan sewenang-wenang. Sebagai dokter, ia tidak lagi berpikir hanya mengobati penyakit fisik, tetapi bagaimana caranya menggelorakan semangat untuk melawan penjajah. Ia kemudian melancarkan protes terhadap pemerintah Jepang. Setelah melakukan protes terhadap bangsa Jepang, akibatnya Dr. Ferdinand Lumban Tubing dicurigai dan dimasukkan ke daftar hitam bangsa Jepang. Daftar hitam bangsa Jepang ini yaitu daftar orang-orang yang akan dibunuh secara diam-diam oleh bangsa Jepang. Akan tetapi, ia lolos karena berhasil menyelamatkan nyawa seorang polisi Jepang yang jatuh dari kendaraan. Oleh karenanya, Ferdinand diangkat menjadi anggota Shushangikai atau Dewan Perwakilan Daerah dan juga sebagai Shushangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat Tapanuli pada November 1943 atas jasanya yang telah menyelamatkan seorang polisi Jepang yang terluka tersebut. Di awal kemerdekaan, Dr. Ferdinand Lumban Tubing diangkat menjadi residen Tapanuli sejak Oktober 1945. Di awal kemerdekaan, Dr. Ferdinand Lumban Tubing diangkat menjadi Presiden Tapanuli sejak Oktober 1945. Namun, pemerintah Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka berusaha kembali merebut kemerdekaan Indonesia dengan melancarkan agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2. Pada awal revolusi, Dr. Ferdinand Lumban Tubing berperan aktif mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, pada agresi militer Belanda kedua, Dr. Ferdinand Lumban Tubing diangkat menjadi Gubernur Militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan. Ia pun memimpin perjuangan gerilya di hutan dan di gunung. Selain itu, di masa-masa revolusi kemerdekaan, ia juga pernah menjabat beberapa jabatan penting kenegaraan, seperti Menteri Penerangan, Menteri Negara Urusan Transmigrasi, Menteri Urusan Daerah, dan Menteri Kesehatan atau ad interim pada masa kabinet dan Ali Sastroamidjojo. Sekian cerita biografi mengenai Dr. Ferdinand Lumban Tubing. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.